Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sekarang kita akan lanjut bagian B kalau nggak salah sekarang, al-ba ya, jawazun naskhi. Kita sudah memasuki masalah nasakh, tapi kita belum memasuki contoh-contohnya. Sekarang kita akan bahas dulu jawazun naskhi, kebolehan terjadinya nasakh. Bolehkah terjadi penghapusan terhadap hukum-hukum agama pada zaman turunnya wahyu dulu ketika Rasulullah masih ada? Dari judul ini aja sebenarnya sangat bisa dan boleh terjadi, dan memang sudah terjadi. Dari judulnya aja sudah ketahuan sebenarnya. Jawazun naskhi. Dhahaba jumhurul ulama ila jawazin naskhi aqlan. Jumhurul ulama, mayoritas ulama, menganut menganut pendapat jawazin naskhi aqlan. Kebolehan terjadinya nasakh secara akal. Jadi dari sudut pendekatan nalar, akal manusia, penghapusan suatu hukum itu sangat boleh dan mungkin saja terjadi berdasarkan hukum akal manusia ya. Hal yang tidak relevan lagi ya bisa saja dihapus oleh ketentuan yang baru. Secara akal bisa terjadi. Wa wuqu'ihi syar'an, dan kebolehan terjadinya secara hukum agama. Kalau tadi secara akal bisa diterima, nah kali ini terjadinya secara hukum agama pun secara atau dalam pendekatan keagamaan Islam sangat mungkin terjadi. Li adillatin, karena beberapa alasan atau beberapa dalil. Minha, diantaranya, lianna fa'alallah la tu'allal bil aghradi, karena perbuatan Allah itu la tu'allal bil aghrad, tidak bisa diberi alasan dengan tujuan-tujuan tertentu. Falahu, nah ini penjabarannya, falahu ayya'mura bisyai' fi waqtin, falahu itu maka boleh saja baginya Allah ayya'mura bisyai' fi waqtin, untuk memerintahkan sesuatu pada suatu waktu, wayan sahuhu bin nahyi anhu fi waqtin akhir, dan menghapusnya dengan melarang hal itu pada waktu yang lainnya. Pada satu titik waktu Allah perintahkan, pada satu titik waktu lainnya Allah melarangnya. Sah-sah saja. Dan kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk memberikan alasan-alasan kenapa Allah begini dan begitu. Wa huwa a'lamu bi masalihil ibad, dan dia Allah lebih mengetahui tentang maslahat para hambanya. Artinya tuntutan para hambanya Allah lebih tahu. Tuntutan kehidupan mereka Allah Maha mengerti. Sehingga boleh jadi suatu ketetapan yang selama ini mereka jalankan dalam kehidupan mereka, manusia maksudnya, lalu dalam ketetapan selanjutnya Allah menyatakan bahwa itu tidak perlu lagi dijalankan. Sah-sah saja, karena Allah Maha tahu tentang apa yang perlu, apa yang maslahat bagi para hambanya. Dengan catatan, ini harus terjadi, tidak boleh ya, lain-lain waktu. Harus terjadi pada masa turunnya wahyu. Artinya interaksi antara langit dan bumi melalui wahyu masih berlangsung secara efektif. Bukan sekarang, atau bukan saat-saat yang akan datang, bukan. Pada masa wahyu masih efektif diturunkan dari Allah oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan berikutnya atau dalil berikutnya kenapa boleh saja terjadi penghapusan suatu hukum menurut akal maupun agama. Yang kedua, li'anna nususul kitab was sunnati dallatun ala jawazin naskhi wa wuqu'i. Karena alasan kedua ini, teks Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan kebolehan terjadinya nasakh itu. Kebolehan adanya nasakh dan terjadinya nasakh. Jadi memang sudah ada teks wahyu yang menunjukkan bahwa nasakh bisa terjadi. Dan memang terjadi. Begitu juga dalam sunnah Rasulullah SAW. Sudah ada contoh kasusnya. Nah, di sini tegaskan teks wahyu yang menunjukkan kebolehan terjadinya nasakh itu. Qala ta'ala, wa idza baddalna ayatan makana ayah. Dalam surah An-Nahl. Dan apabila kami mengganti suatu ayat atau menempatkan suatu ayat sebagai pengganti ayat yang lain pada tempat yang sama atau pada tempat yang dihapus itu. Nah, adanya penggantian ayat dengan ayat yang lainnya dalam Al-Quranul Karim
menunjukkan bahwa memang an-nasakh atau penghapusan itu terjadi. Kita lihat dalil Al-Quran atau teks Al-Quran yang menunjukkan terjadi nasakh lainnya. Wa qala, dan Allah berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Tidak ada satu ayat pun yang kami hapus atau kami tangguhkan, na'ti bi khairin minha, melainkan kami menggantinya dengan yang lebih baik dari itu, lebih maslahat, lebih berdaya guna. Karena Allah Maha tahu tentang maslahat yang diperlukan oleh para hambanya. Nah, itulah beberapa alasan yang menunjukkan terjadinya nasakh. Kita lihat bagian jim sekarang, aqsamun naskhi, pembagian nasakh. Al-qismul awal, bagian yang pertama, naskhul Qur'ani bil Qur'an, penghapusan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an juga. Jadi ada ayat yang dihapus dengan ayat. Wa hadzal qismu ittafaqal ulama'u al-qailuna bi jawazin naskhi ala jawazihi. Maksudnya, bagian ini, yaitu penghapusan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya, disepakati oleh para ulama kebolehannya. Contoh yang sering diangkat atau mengemuka adalah ayat tentang wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Ayat ini sudah kita pernah baca kalau nggak salah ketika saya menjelaskan bahwa khair di dalam Quran itu bisa banyak arti. Khair bisa diartikan kebaikan, khair bisa diartikan lebih baik, khair juga bisa diartikan harta. Khairan di dalam Al-Quran yang artinya harta, itu ada dalam ayat tentang wasiat. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, in taraka khairan, jika ia meninggalkan harta yang banyak, al-wasiyah lil walidain, diwajibkan atas dirinya untuk berwasiat bagi kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat dekatnya. Menurut kalangan ulama, ayat ini dihapus hukumnya oleh ayat tentang waris. Jadi ayat waris yang menyebutkan bahwa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain di dalam surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian tentang putra-putri kalian lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan dengan bagian anak perempuan. Wa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutsa ma tarak. Apabila anak-anak perempuan itu yang menjadi ahli waris jumlahnya banyak, wa in kunna nisa'an fawqa thnatayn, di atas 2 orang atau mulai 2 ke atas, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagian mereka anak-anak perempuan itu 2/3 dari total harta. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, tapi dan untuk bagian 1 orang anak perempuan, kalau ahli warisnya 1 orang anak perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka bagiannya adalah setengah dari total harta yang ditinggalkan oleh ayahnya atau ibunya. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing ayah dan bunda 1/6 mimma tarok, dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, in kana lahu walad, kalau yang meninggal ini mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan atau anak perempuan. Fa illam yakul lahu walad, tapi apabila yang meninggal dunia ini tidak mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, tapi punya ayah bunda, ayah ibunya masih hidup, fali ummihi thuluth, maka bagian ibunya 1/3, bagian ayahnya asobah, dan seterusnya. Nah, ayat-ayat ini karena ayat Al-Quran An-Nisa 11, 12, dan 13, karena merinci bagian ahli waris, akhirnya ketetapan wasiat yang tertera di dalam ayat tentang wasiat tadi dinyatakan dinasakh oleh ayat-ayat tentang waris. Nah, semacam ini boleh terjadi. Inilah yang dinamakan naskhul Qur'ani bil Qur'an. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Al-qismu tsani, naskhul Qur'ani bis sunnah. Penghapusan Al-Qur'an, maksudnya ayat Al-Qur'an atau hukumnya
bisunnah, dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ayat yang hukumnya dinasakh, tidak diberlakukan oleh sunnah Rasul. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Wa hadzal qismu ikhtalafal ulama'u fi jawazihi. Bagian ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kebolehannya. Tapi sedikit menyampaikan apa yang tadi kita sebut di awal, yaitu penghapusan Al-Quran dengan Al-Quran. Tadi kita sebutkan bahwa ayat tentang wasiat ini dihapus oleh ayat tentang waris. Nah, jangan berkata kalau begitu wasiat tidak ada lagi dong. Nah, enggak begitu. Tetap ada wasiat didasarkan atas ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah beliau. Sehingga ada hadis yang menyebutkan as-thuluth, sepertiga dari harta itu yang diwasiatkan. Was-thuluthu katsir, dan sepertiga itu adalah banyak. Innaka antaraka warathataka aghnia, engkau meninggalkan ahli warismu di kemudian hari dalam keadaan mereka mampu, berkecukupan secara ekonomi, khairun, itu lebih baik, min antadharahum, daripada engkau meninggalkan mereka di kemudian hari, alatan, dalam keadaan mereka miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada orang banyak, atau menaruh harapan pemberian dari orang-orang lain kepada diri mereka, padahal semula mereka adalah anak dari orang yang mampu. Maka wasiat tidak boleh melampaui angka sepertiga. Maka ketika ada wasiat, dan memang boleh wasiat, lalu angkanya melampaui sepertiga, wasiat itu boleh dirubah. Bukan dibatalkan, tapi dirubah. Sehingga yang semula lebih dari sepertiga dirubah menjadi maksimal sepertiga saja. Oke, kita masuk yang kedua sekarang. Al-qismu tsani, penghapusan Al-Quran dengan sunnah. Wa hadzal qismu ikhtalafal ulama fi jawazihi. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkannya. Seperti apa contohnya penghapusan Al-Quran dengan sunnah? Ya, seperti kalau dihubungkan kepada wasiat atau waris tadi itu, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu hadis. La wasiyata liwarithin. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa boleh saja terjadi hadis menasakh ayat Al-Quran atau hukum Al-Quran, maka ayat tentang wasiat barusan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, menurut ulama yang mendukung penghapusan hukum Al-Quran dengan sunnah, dan mereka membolehkan itu, hadis Rasul yang berbunyi tidak ada wasiat bagi ahli waris, ini menghapuskannya. Jadi hadis ini menghapuskan wasiat bagi ahli waris. Jadi ada ayat, ada hadis yang menyebut la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ayah dan ibu itu kan ahli waris. Ya. Dalam Al-Qur'an ayat wasiat tadi disebutkan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila seseorang di antara kalian meninggal dunia, in taraka khairan, apabila meninggalkan harta yang banyak, al wasiyah lil walidain, memberikan wasiat untuk kedua orang tua. Kedua orang tua, ayah bunda itu ahli waris. Masuk hadis Rasulullah yang menyatakan la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sedang ayah bunda itu, kedua orang tua maksudnya, itu adalah termasuk ahli waris. Maka tidak berlaku wasiat bagi mereka. Ini di kalangan ulama yang menerima sunnah atau hadis Rasulullah boleh menghapus hukum Al-Quranul Karim. Tapi untuk mereka yang menolaknya, nggak boleh, ya dengan alasan sunnah itu derajatnya ada di bawah Al-Quran. Bagaimana mungkin hukum yang ada di tingkat bawah menghapus hukum yang telah tetap di tingkat atas? Itu pendapat yang menolak atau keberatan terjadinya penghapusan sunnah Rasulullah terhadap hukum Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Al-Qismu Tsalits, bagian yang ketiga, nasakh sunnah bil Quran, penghapusan sunnah dengan Al-Quranul Karim. Kalau ini secara nalar bisa terjadi dan boleh penghapusan sunnah dengan Al-Quran. Dengan dalih, dengan alasan sunnah itu kan berada pada urutan yang kedua ya dalam tertib sumber hukum. Setelah Al-Quran, Al-Quran berada pada peringkat awalnya.
Nah, ketika terjadi penghapusan Al-Quran terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sah-sah saja Al-Quran menghapus sunnah itu. Naskhus sunnah bil Quran, sunnah dihapus dengan menggunakan ayat Al-Quranul Karim. Wahadal qismu, bagian yang ini dibolehkan. Ya, semua salah ya. 99% memang membenarkannya, sah-sah saja penghapusan sunnah. Dan secara nalar, kalau dihubungkan kepada sumber hukum di negeri ini saja umpamanya, aturan keputusan presiden umpamanya bisa saja menghapus keputusan di tingkat menteri, menghapus keputusan di tingkat gubernur, kepala daerah, dan sebagainya. Hal yang sama terjadi di sini. Dan boleh. Al-Qismur Rabi', bagian yang keempat. Penghapusan sunnah dengan sunnah. Hadis, menghapus ketentuan hukum yang ada dalam hadis juga. Wahadal qismu ittafaqal ulama ala jawazihi. Ini pun disepakati boleh oleh para ulama. Illa naskhas sunnatil mutawatirati bis sunnatil ahadiyah. Kecuali, ada pengecualian sedikit, tapi yang mengecualikannya adalah jumhur, ulama mayoritas. Kecuali penghapusan sunnah yang mutawatir. Sunnah mutawatir itu kan sunnah yang sahih, yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi. Itu sunnah mutawatirah. Mulai dari tingkat sahabat dulu dan terus bergulir hingga ke tingkatan para perawi setelah para sahabat, memasuki tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Nah, itu sunnah mutawatirah yang sulit terjadi ada kebohongan di dalamnya. Sunnah yang mutawatirah tidak boleh dihapus oleh sunnah al-ahadiyah, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh orang perorangan. Yang tidak membolehkannya jumhur, kalangan ulama mayoritas. Dhahaba ila adami jawazihi, karena jumhur berpendapat ketidakbolehan sunnah mutawatirah dihapus oleh sunnah ahadiyah, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh individu, orang perorangan, bukan sekelompok ulama. Nah, kita lihat sekarang beberapa contoh supaya lebih jelas, termasuk wasiat-wasiat tadi, ayat tentang wasiat dihapus oleh ayat Al-Quran, dihapus oleh hadis dan sebagainya. Sini ada beberapa contoh. Bagian dal, amthilatun linnaskhi fil Quran. Beberapa contoh bagi penghapusan hukum di Quranul Karim. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan atau melahirkan apa yang ada di dalam hati kalian atau dalam jiwa kalian, autukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, merahasiakan atau menyimpannya, yuhasibukum bihillah, maka kalian akan dihisab oleh Allah lantaran apa yang kalian nyatakan itu atau apa yang kalian sembunyikan itu. Supaya jelas apa hubungannya dengan nasakh. Begini, ketika ayat ini turun, di zaman turunnya wahyu dulu, ada beberapa para sahabat berkeberatan. Keberatan apa? Keberatan tentang isinya. Mereka menyampaikan keberatan berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks ayat ini. Coba kita lihat lagi makna dibalik redaksi ayat ini. Jika kalian menampakkan atau melahirkan apa yang ada dalam diri kalian, dalam hati, atau kalian menyembunyikannya, karena itu, lantaran itu kalian akan tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keberatan para sahabat adalah, ya kalau begitu ya Rasul, begitu mereka mencoba menyampaikan keberatan, semua kita akan mendapatkan hukuman. Tidak ada satupun yang bisa luput dari hukuman kalau begitu. Akan tetap dihadapkan kepada hisab, perhitungan yang berat di hadapan pengadilan Allah, karena hal-hal yang tersembunyi dalam hati pun harus dipertanggungjawabkan. Di sini letak keberatan para sahabat yang mereka sampaikan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar pemahaman mereka terhadap teks ayat ini. Jadi kalau terlintas dalam pikiran seseorang umpamanya, enak juga nih kalau sendal yang cakep ini kita curi aja umpamanya. Atau enak juga sebenarnya kalau seandainya kita sembunyikan barang dagangan kita yang cacat-cacat, kita sembunyikan, kita nampakkan bahwa itu nggak cacat umpamanya, sehingga konsumen atau pelanggan mungkin tertipu dengan ulah kita. Tapi masih di hati, sebatas suara batin kita ada terlintas dalam benak, dalam pikiran kita. Hati-hati menurut pemahaman para sahabat saat itu ya.
hati-hati dengan hal semacam begini, karena kita tetap akan dihisab oleh Allah. Dan ini sangat berat, ya Rasulullah. Seandainya hal-hal yang tersembunyi gaya ini, masih juga harus dihadapkan kepada perhitungan. Nah, ketika itulah Rasulullah menerangkan di hadapan para sahabat beliau, keadaannya tidak seperti yang kalian duga, kata Rasul. Persoalannya tidak seberat yang kalian pikirkan, yang kalian pahami. Rasulullah menyampaikan bahwa kalian harus memahami lebih baik, lebih jauh lagi. Jangan semacam itu cara memahaminya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Hal-hal yang ada dalam pikiran dan hati, itu kan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Semua kita punya pikiran, semua kita punya hati. Masa hal-hal yang tersembunyi dalam hati atau pikiran masih juga harus dihadapkan kepada perhitungan yang berat? Nah, maka lanjutan ayat ini adalah Al-Baqarah 286-nya menyatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuan dirinya. Maksudnya apa? Hubungannya dengan ayat sebelumnya? Hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran kita, itu di luar kemampuan kita. Berarti tidak akan dihisab. Lalu, apa yang akan dihisab dalam pikiran dan hati yang tersembunyi itu? Yang dihisab adalah riya. Jadi kalau ada suara-suara hati atau pikiran yang nilainya dalam agama adalah nilai riya, haus pujian, berharap pujian dari orang, dan mengabaikan kebaikan atau pahala nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhenti sebatas makhluk saja. Nah, hal-hal riya semacam begini ini yang akan dihisab. Tapi kalau terlintas seperti tadi, nggak apa-apa. Wah, seandainya barang dagangan itu kita sembunyikan aja. Nah, semacam ini kan selama tidak dikerjakan, sebatas terbesit dalam pikiran buruk, maka nilainya masih nol dalam agama. Sampai ia terwujud dalam tindakan nyata. Kalau sudah terwujud dalam tindakan nyata, baru perhitungannya adalah satu keburukan bernilai satu keburukan juga. Diganjar dengan keburukan juga. Berbeda dengan kebaikan, satu kebaikan yang terbesit dalam pikiran sudah bernilai kebaikan. Jika diwujudkan menjadi tindakan nyata, maka nilainya menjadi 10. Kalau kita pikirkan, kurang baik apa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Satu keburukan sebatas yang terlintas di batin saja, belum bernilai keburukan, sampai ia terwujud dalam tindakan. Saat niat buruk tadi itu betul-betul terwujud dalam tindakan nyata, nilainya 1. Keburukannya bernilai 1. Tapi beda lagi dengan kalau itu adalah niat kebaikan. Berniat kebaikan, sebatas niatnya saja, baru terlintas dalam hatinya, ia telah mendapatkan 1 poin kebaikan. Jika diwujudkan menjadi nyata, dalam perbuatan nyata, maka kebaikan tadi bernilai 10. Subhanallah. Maka benar dalam agama bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Abu Nuwas, seorang penyair yang ilahi lastu lil firdausi ahla itu ada dalam salah satu bait syairnya menyebutkan bahwa walaupun dosa-dosaku bertumpuk begitu banyak ya Rabb, walain azumat dzunubi kathratan falaqad alimtu, sungguh aku lebih tahu anna afwaka a'zam, bahwa gerbang maaf atau pengampunanmu jauh lebih luas ketimbang sekedar dosa-dosa hamba. Ya, karena rahmat Allah, pengampunannya dan maafnya jauh lebih luas daripada murkanya. Maka dalam konteks murka, dalam konteks marah, Allah nggak menampilkan dirinya dalam berbahasa. Tapi dalam konteks nikmat, kesenangan, rahmah, kebahagiaan, Allah menampilkan dirinya dalam ucapan. Coba lihat surah Al-Fatihah bagian akhir. Siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau Allah ini, yang engkau beri nikmat kepada mereka.
Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Allah nggak muncul di situ, disembunyikan. Kalimatnya tidak berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ladzina ghadibta alaihim, nggak gitu. Dhamir antanya nggak dimunculkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Padahal yang memurkainya pun sebenarnya Allah, tapi Allah tidak memunculkan dirinya dalam redaksi semacam ini. Dalam Al-Fatihah termasuk di antaranya. Tidak ada dhamir anta, tapi giliran nikmat, kesenangan, kebahagiaan, Allah memunculkan dirinya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang, rahmah, nikmat ilahi, kebahagiaan, kemuliaan, pengampunan dan maaf dari Allah itu jauh lebih luas jangkauannya ketimbang sekedar marah atau murkanya. Maka bagi siapapun kita yang banyak salah, banyak dosa, Allah justru marah kalau kita berputus asa, mengedepankan buruk sangka, lalu mengatakan dalam dirinya atau kepada saudaranya, kepada temannya, saya itu banyak salah, banyak dosa, takut Allah nggak ampuni. Ini nih kalimatnya salah nih. Saya belum berani menunaikan haji sekarang, masih banyak dosa. Coba lihat, banyak orang kan menghubung-hubungkan haji, umrohnya dengan banyaknya dosa, lalu menunda haji atau umroh itu. Padahal seharusnya lah dengan dia berhaji atau berumrah itu, di sana ada kesempatan lebih terbuka untuk meminta ampun, minta maaf kepada Allah di tempatnya, yaitu di depan Ka'bah sana dan di tempat-tempat mustajab. Ini namanya berburuk sangka kepada Allah. Dikira kalau para pendosa itu Allah sangat marah sehingga nggak lagi mau memaafkan atau mengampuni. Salah. Malah kita bisa katakan begini. Para ulama menyebut istighfar para pendosa, para pelaku dosa itu lebih merdu, lebih nyaring di sisi Allah ketimbang zikirnya orang-orang yang soleh di muka bumi. Saya ulang, para ulama menyebutkan istighfarnya, rintihan para pelaku dosa melalui istighfar mereka di hadapan Allah itu lebih nyaring, lebih merdu ketimbang zikir, kalimat-kalimat zikir yang diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh di muka bumi. Kalimat ini untuk menyebutkan bahwa pantang putus asa bagi siapapun kita yang banyak melakukan dosa. Jangan berputus asa dari kasih sayang dan pengampunan Allah. Maka dalam surah Az-Zumar kita temukan itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai para hambaku yang terlanjur banyak berbuat aniaya, melakukan aniaya atas diri mereka sendiri dengan dosa, dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah akan menghapuskan, akan mengampuni dosa-dosa itu semuanya jika disertai dengan ketulusan hati, memohon kepada Allah maaf dan pengampunannya. Apa yang tidak dimaafkan oleh Allah? Orang yang pernah, jangankan orang yang melakukan dosa-dosa kecil, orang yang pernah melakukan induk segala dosa besar, yaitu kemusyrikan, itu saja jika ia minta maaf kepada Allah dan minta ampun kepadanya, dia maafkan dan diampuni. Padahal dalam perjalanan hidupnya, manusianya itu pernah menduakan Tuhan dalam kekuasaan. Bahkan mungkin pernah tidak mengakui Allah sang pemilik segala-galanya, lebih kepada benda-benda. Tapi ketika manusianya bertobat, menyadari titik lemah dirinya, Allah memaafkan dan mengampuni dosa hambanya itu. Itulah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu, atau wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jadi mana yang dihapus oleh ayat ini? Yang dihapus adalah yang tersembunyi tadi itu akan tetap dihisab oleh Allah. Dihapuskan karena beratnya persoalan.
Padahal Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuan dirinya saja. Contoh kedua, kita lihat qauluhu ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Firman Allah, telah diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan maut atau didatangi oleh kematian, in taraka khairan, jika yang bersangkutan meninggalkan harta yang banyak, apa yang diwajibkan atas dirinya atau atas kita semuanya ini? Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan untuk berwasiat tentang harta itu lil walidain, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan kerabat. Kerabat di sini ya kakak, adik, om, tante, dan sebagainya yang ingin diberi wasiat. Kutiba alaikum idza. Kita ulangi lagi. Idza hadara ahadakumul maut. Kenapa pakai idza? Karena al-mautu itu sesuatu yang pasti. Maka dalam bahasa Arab, jika persoalan itu hal yang pasti adanya, gunakan idza. Tapi mungkin iya, mungkin tidak. Nggak ada kata pasti di situ. Gunakan in. Maka lanjutannya, in taraka khairan. Jika ia meninggalkan harta yang banyak. Kenapa pakai in? Karena boleh jadi seseorang meninggal dunia tapi tidak berharta. Di seberang sana boleh jadi ada orang yang meninggal dunia sekaligus meninggalkan harta pusaka, harta peninggalan yang banyak. Maka pakai jika, karena bisa iya, bisa tidak. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Tapi kalau mati, memang ada orang yang mungkin mati, mungkin enggak. Pasti mati, karena pastinya, maka gunakan idza. Kita lihat selanjutnya. Nusikhat bi ayatil mawaris. Ayat ini dihapus oleh ayat mawaris, ayat tentang warisan yang tadi kita sebutkan, yang tertera di dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12. Ayat 13 juga ada. Qila, menurut suatu pendapat, atau dikatakan di sini maksudnya adalah dikatakan adanya pendapat yang lain, mansukhatun bi hadis, ayat tentang wasiat barusan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut barusan, itu dihapus mansukhoh dengan hadis, di hadis yang berbunyi innallaha qad a'fa kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberikan kepada setiap yang memiliki haknya. Allah telah memberikan hak kepada masing-masing si pemilik hak itu. Ayah mendapatkan sekian, anak laki-laki mendapatkan sekian, anak perempuan mendapatkan sekian, ibu mendapatkan sekian. Kalau yang meninggal punya anak, maka bagian ayahnya begini, bagian ibunya begini. Kalau ada kakek, maka bagiannya terhapus, tertutup maksudnya, tertutup oleh ayah jika ayah si jenazah itu masih hidup, dan seterusnya. Nah ini bagian-bagian mereka, atau hak waris mereka itu sudah tetap Allah berikan, sudah berdasarkan ketetapan Allah sendiri. Fala wasiyatan diwaris, maka tidak ada kata wasiat, tidak boleh ada wasiatnya bagi ahli waris itu. Sedangkan ayat tentang wasiat barusan berbicara tentang ahli waris. Di mana ahli warisnya? Lil walidain, ayah ibu itu ahli waris yang nggak pernah boleh terhapus loh. Ahli waris banget itu. Ada 5 yang tidak boleh terhapus hak warisnya. Yang pertama adalah ayah, yang kedua ibu kandung. Ayah kandung, ibu kandung. Yang ketiga, anak laki-laki dari yang meninggal itu. Yang keempat, anak perempuan dari yang meninggal itu. Yang kelima, suami jika yang meninggal istri. Atau istri jika yang meninggal adalah suami. 5 manusia ini tidak pernah ada kata gugur bagian mereka. Selalu eksis. Nggak pernah ada istilah terhapus bagian mereka. Maka nggak ada kata, oh bagian anak terhapus oleh bagian ayah, atau ayah terhapus oleh bagian anak dari yang meninggal loh maksudnya, ayah si jenazah maksudnya. Nggak ada kata terhapus. Si bapak dapat, si anak dapat, laki-laki mendapat, anak perempuan dapat, istri dapat, suami dapat semua. Jika yang meninggal itu adalah suami, tapi istrinya ada 2, nah dapat, dua-duanya maksudnya dapat. Makin kecil dong bagiannya, ya salah sendiri. Kenapa berkonspirasi? Maka makin banyak hitungannya, 3, 4 istrinya, makin kecil nilai warisnya. Karena berbagi, itu sisi negatif poligami. Karena bagiannya akan dipecah. Sudah terbagi-bagi oleh anak-anak, terbagi lagi oleh personil, sekian banyak istri. Karena kalau 4 istrinya tetap akan mengatakan, itu kan suami saya, kata si A. Si B juga bilang begitu, C juga bilang begitu, D sama juga. Tentu dengan mempertimbangkan gonogini.
Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Kita lihat contoh ketiga. Qauluhu ta'ala walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat itu. Fa'ainama tuwallu, maka ke arah manapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di sana ada zat Allah. Jadi kita sholat menghadap ke Australia boleh, menghadap ke timur sana, ke arah timur. Karena ayatnya fa'ainama tuwallu, ke arah manapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di sana ada zat Allah. Nah, tapi kita lihat lanjutannya. Mansukhoh, hukum ayat ini yang menyebutkan kita bebas menghadap ke sembarang arah dikala kita mau sholat, ini dihapus oleh firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram, ke arah Makkah al-Mukarramah. Kalau orang bilang, ya bumi kita kan bulat mas. Walaupun kita menghadap ke arah Australia sana, dengan niat nyampe ke Mekah, sah-sah baiklah. Kamu menghadap ke arah barat langsung, saya menghadap ke arah timur. Dengan niatan yang sama, tembusnya meeting point-nya di Masjidil Haram. Ya nggak begitu. Kalau ada orang yang begini cara berpikir, namanya orang ini belum memahami apa arti arah. Kan arah Masjidil Haram katanya. Syatral Masjidil Haram. Arah itu adalah garis terpendek yang menghubungkan suatu titik keberadaan menuju titik tujuan. Garis terpendek inilah yang disebut arah. Saya ulang ya, yang dinamakan arah dalam konteks kita menghadap kiblat, arah itu adalah garis terpendek yang menghubungkan titik keberadaan kita dengan titik keberadaan kiblat atau Ka'bah. Itu yang dinamakan arah kiblat. Nah, jadi dengan hadirnya ayat tawalli wajhaka syatral masjidil haram, kita nggak boleh lagi ke sembarang arah suka-suka kita dengan alasan Allah kan ada di mana-mana umpamanya. Waqila, nah, ini menurut pendapat yang lainnya. Waqila, innal ayatal ula, ayat yang pertama tadi yang menghadap ke sembarang arah itu, ghairu mansukhoh, itu tidak dinasakh. Li'annaha fi salati tatawwu' fi safari 'ala rahilah. Karena ia berlakunya dalam salat saat dalam perjalanan di atas kendaraan. Fi halil khauf, atau dalam keadaan kita sedang dirundung ketakutan yang luar biasa, wal-ittirar, atau dalam keadaan mendesak, wal-ittirar dalam keterpaksaan, ala rahilah fi halil khauf, di atas kendaraan atau dalam keadaan kita takut, maka ada istilah salat khauf kan. Walitira, atau dalam keadaan terdesak, ya kita nggak tahu arah kiblat itu di mana karena kita ada di hutan rimba belantara dan putus jaringan dengan kompas penentu arah. Wa hukmuha baqin, dan hukum ayat yang pertama tadi itu tetap eksis, tetap dilaksanakan. Ammal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua yaitu ayat yang fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu berlaku hafis sholawat, berlaku dalam sholat yang 5, sholat fardu. Was-sahih, dan yang tepat atau yang benar, an-natsaniyah, ayat yang kedua tadi itu nasikhatun, menghapus ayat yang pertama. 5 sabata fis sunnah, bukan menghapus ayat yang pertama malahan, menghapus ketentuan apa yang ditetapkan dalam sunnah min istiqbali Baitul Maqdis. Ayat yang kedua, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu menghapus hukum yang telah tetap di dalam sunnah tentang menghadap ke Baitul Maqdis dalam salat. Jadi ayat Al-Quran menghapus sunnah Rasulullah yang berisi ketentuan atau ketetapan menghadap ke Baitul Maqdis dalam salat. Sehingga dengan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dengan turunnya ayat ini, maka kaum muslimin muslimat tidak dibenarkan lagi untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis Palestina dalam salat mereka sampai kiamat. Tidak boleh beralih lagi arah kiblatnya. Selanjutnya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian menuju medan pertempuran, menuju
berperangan membela agama Allah. Khifafan, dengan ringan hati atau sukarela, wa thiqalan, dan dalam keadaan berat hati atau terpaksa. Pokoknya dalam dua keadaan ini semua diperintah oleh Allah berdasarkan ayat ini untuk berangkat menuju pertempuran membela agama Allah dan tidak boleh punya alasan apa-apa untuk meninggalkan medan peperangan. Persoalan ini akhirnya menurut ketetapan yang ada nusikhat, dihapus. Ketentuan ini dihapus. Ayatnya masih biqaulihi, dengan firman Allah, laisa 'alal du'afa'i wala 'alal mardha. Tidak wajib untuk pergi menuju medan laga, medan pertempuran. Tidak wajib atas siapa? Orang-orang yang lemah, dan tidak wajib atas mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Siapa mereka orang yang lemah? Para wanita, anak-anak, orang yang lemah karena faktor usia dan sebagainya. Dan termasuk wala 'alal mardha, orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Bagi mereka tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk bergabung bersama mereka para pejuang di jalan Allah di medan pertempuran. Tapi andai mereka ada di antaranya yang bergabung, boleh. Bahkan para wanita pun walau tidak mengambil front terdepan, mereka biasa dalam masa-masa peperangan zaman silam, mereka para wanita berada di dapur-dapur umum dan wilayah atau zona medis, pengobatan, prajurit yang terluka, mujahid fisabilillah yang meninggal dunia dan sebagainya. Nah, dihapus wa biqaulihi, dan dihapus juga ketentuan hukum bahwa semua wajib, ketentuan itu dihapus juga oleh firman Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dalam At-Taubah 122. Yang artinya atau yang maksudnya adalah tidaklah wajar seluruh kaum muslimin untuk berangkat seluruhnya ke medan pertempuran itu. Kalau dilanjutkan, liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada sekelompok, tidak banyaklah, sekelompok kecil dari mereka, kalangan mukmin itu, yang berangkat menuju ta'ifatul minhum liyatafaqahu fid din, menuju majelis-majelis ilmu untuk mendalami agama. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar supaya mereka saat mereka nanti kembali ke tengah kaumnya dapat memberikan peringatan. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan umat masyarakat yang diberi peringatan oleh mereka nanti bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya, takut akan tindakan melawannya dan sebagainya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ayat yang terakhir ini diantaranya juga bermakna tidak sepantasnya semua orang yang beriman berangkat menuntut ilmu umum. Hendaklah ada di antara mereka yang menggeluti bidang agama. Kalau semuanya pergi menuntut ilmu umum, nanti nggak ada lagi yang menekuni ilmu-ilmu Al-Quran ini. Tidak ada lagi yang menekuni fikih. Tidak ada lagi yang semuanya umpamanya menjadi politikus. Semuanya menjadi ahli hukum tata negara. Nanti siapa yang pelajari hal-hal begini? Nah, itu dia. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang tergabung dalam studi naskah, waktu kita tersisa beberapa menit, dan semoga selalu sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya. Bersama keluarga tercinta senantiasa Allah beri kesehatan dan kekuatan. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih untuk semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.